Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Hadirin pemirsa Al-Fikri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang atas nikmatnya, kasih sayangnya kita bisa menjalani hari-hari kita di bulan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat, dan insyaAllah nanti sampai kepada penghujung Ramadan kita dilimpahkan husnul khatimah sampai di penghujung Ramadan nanti, agar kita menjadi manusia yang kembali suci layaknya bayi yang baru lahir. Salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah dan para sahabat Al-Fikri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita menemui banyak keistimewaan yang ditawarkan oleh Ramadan, maka selayaknya kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita menyebut kemuliaan tersebut dengan memperbanyak dan memperbaiki kualitas ibadah kita. Dan di dalam banyak ibadah yang ditawarkan oleh Ramadan, salah satunya adalah ibadah sahur, atau bisa kita sebut makan sahur. Karena ibadah ini semakin kesini semakin banyak ditinggalkan, bahkan dilupakan oleh orang Islam itu sendiri. Padahal ibadah ini sudah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ada beberapa firman Allah yang terkait dengan sunnah sahur ini dalam bulan yang mulia, bulan Ramadan. Keutamaan hikmah sahur bagi umat Islam adalah yang paling mendasar membedakan kita dengan umat agama lain adalah ibadah sahur. Kenapa? Karena selain agama Islam, agama Ahlul Kitab atau umat agama lain juga melaksanakan ibadah puasa, tetapi mereka tidak mengenal yang namanya makan sahur. Inilah perbedaan paling mendasar di antara puasa umat Islam dengan puasa umat agama lain. Sedangkan pengertian sahur itu sendiri adalah makan sesuatu sebelum berpuasa dan waktunya menjelang atau sebelum imsak atau fajar. Hukum sahur adalah sunnah. Hal ini adalah berdasarkan atas hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu an, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sahurlah kalian karena sesungguhnya dalam sahur itu terdapat barakah. Rawahul muttafaqun alaih. Kemudian waktu yang kita laksanakan sendiri untuk bersahur adalah mengakhirkan waktu sahurnya, bukan mengawalkan sekali waktu sahurnya. Mungkin di antara para sahabat sekalian yang mengawali waktu sahur, ada yang makan malam kemudian langsung diniatkan dengan niat sahur. Itu sebenarnya tidak dianjurkan oleh Nabi, karena Nabi mencontohkan dalam sebuah hadis ketika Zaid bin Thabit berkata, kami makan sahur dengan Nabi, kemudian kami melaksanakan sholat fajar. Ditanyalah sama Anas bin Malik, wahai Thabit, berapakah perkiraan waktu antara sahur dengan sholat fajar? Kemudian Zaid bin Thabit menjawab, yakni 50 ayat. Artinya sangat dekat sekali waktu imsak dengan waktu makan sahur yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selain ada perbedaan antara kita dengan umat agama lain dalam hal puasa, yakni makan sahur, ada beberapa keberkahan yang Allah berikan bagi umat Muhammad yang melaksanakan makan sahur. Yang pertama, terdapat keberkahan dalam sahur.
Allah memberikan berkah untuk kita ketika kita melaksanakan sahur. Dalam sunnah makan sahur ini, kita akan juga mendapatkan keberkahan. Sahur yang barokah berarti sahur yang mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. yakni menumbuhkan semangat dan mengurangi beban saat kita berpuasa. Terutama menyelisihi para ahli kitab yang melaksanakan puasa tanpa bersahur. Inilah perbedaan dan keberkahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat muslim. Yang kedua adalah Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada orang yang makan sahur. Bagaimana istimewanya, dan subhanallah, keistimewaan yang Allah berikan kepada umat muslim yang makan sahur ini sungguh-sungguh luar biasa. Biasakan kita menemukan ayat yang menjelaskan tentang Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi SAW. Tapi dalam hal Ramadan, ketika makan sahur, Allah lah dan malaikatnya yang berselawat kepada orang yang makan sahur. Selain yang saya paparkan di atas tadi mengenai perbedaan ibadah puasa kita dengan puasa ahli kitab, ada beberapa keberkahan yang Allah berikan kepada umat Muhammad SAW dan hikmahnya saat makan sahur. Yang pertama, yakni Allah memberikan keberkahan kepada orang yang makan sahur. Tentunya keberkahan ini tidak menyalahi sunnah yang telah ditetapkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Dan makan sahur juga bertujuan untuk menambah semangat dan mengurangi beban orang-orang yang berpuasa, terutama sekali menyelisihi para ahli kitab karena puasa mereka tidak melaksanakan makan sahur. Yang kedua adalah, untuk itulah sebagai umat Islam tidak menyia-nyiakan makan sahur ini, dan juga pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sangat besar bagi orang yang makan sahur. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya terdapat barokah di dalam makan sahur walaupun meminum seteguk air. Sesungguhnya Allah beserta malaikatnya berselawat kepada orang-orang yang makan sahur. Hadis riwayat Ahmad. Oleh karena itu, dalam penghujung kultum ini, saya mengajak para sahabat Al-Fikri semuanya untuk ayo kita meningkatkan kualitas ibadah kita, baik yang wajib maupun sunnah, karena dalam bulan Ramadan ini semua ibadah, semua pahala dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin demikian dari saya. Ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.